الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بلغنا إلى شهر رمضان. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. وبعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segenap jamaah Bapak Ibu, salat Isya Tarawih Witir yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, baru saja usai kita menegakkan rangkaian ibadah Qiyam Ramadan kita. Semoga Allah terima di hadapannya. Amin. Semoga doa-doa kita di malam yang keempat ini Allah kabul. Allah mudahkan segala cita-cita kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, panjenengan yang ada Al-Quran HP-nya tolong dibuka. Malam hari ini kita akan membahas kajian Ramadan kita, yaitu surat Ibrahim, surat ke-14, mulai ayat 35 sampai dengan ayat 41. Ini doa-doa Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menjadi bukti mukjizat Quran, terbukti semuanya. Silahkan dibuka kalau mau dibuka, kalau tidak di kantongnya HP ini. Ya, surat Ibrahim surah 14. Mari kita tadabbur Al-Quran, karena Ramadan bulan Quran. Selayaknya kita buka Quran, kita tadabburi, ya, kita hafal, kita pelajari, kita baca tilawatan wa tadabburan wa tahfizan wa tatbiqan. Membacanya, mentadabburinya, menghafalnya, dan mengamalkan isi yang tertera di dalam Al-Quran. Dimulai ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن
rabbi lasami'ud du'a rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Mari Bapak Ibu sejenak kita tahta zilalil Quran, berada di bawah naungan Quran. Dimulai tentang doa permohonan Nabi Ibrahim dan terbukti sekarang negeri yang paling aman. Tingkat kriminalitasnya, semuanya aspek kejahatannya minim sekali. Yarhamkallah. Wa idz qala, dan ketika berdoa. Qala di sini kita artikan berdoa atau berkata. Karena dia nanti perkataan Ibrahim kepada Allah, maka kita artikan dengan berdoa. Siapa yang berdoa? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim berdoa, apa isi doanya? Rabbi ya Rabb, ya Tuhanku, ij'al, jadikan hadzal balada, negeri ini, maksudnya Mekah, bal haramain, negeri jazirah Arab Mekah, aminan, jadikan dia aman, negeri yang aman, Pak. Akan disebut dengan tanah haram. Sebagaimana dalam surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidiu wa ma walad, dan seterusnya. Doa Ibrahim dikabul Allah. Negeri yang paling aman. Sistem, semua sistem. Tak bisa sembarangan bapak masuk ke sana imigrasi, tak bisa macam-macam imigrasi. Sekarang semua pakai basoma. Basoma itu sidik jari, tak sembarang orang. Tak kayak negeri kita, masuk satu pesawat pun, Pak Dion, masuk satu pesawat malam-malam hilang, entah kemana jejak. Tengok, di sana jangan main-main. Ya, nggak usah main-main di sana. Oh, udah aman. Yang selanjutnya doa Nabi Ibrahim terkabul tidak? Terkabul, terbukti. Wajunubni, dan jauhkan aku ya Allah, wabaniya, dan anak-anakku, keturunanku, an-na'budal asnam, dari menyembah berhala. Maka negeri yang tidak ada patung berhala di sana. Bapak turun dari stasiun Sudirman, patung Sudirman, benar? Patung melulu, bahasa Jawa nih, melulu patung negeri deh. Mari, Pancoran patung, benar? Patung, stop. Di sana tak ada patung, karena dalam Islam tidak boleh kita membuat patung. Bapak ibu punya teman bisnis patung, dia teknik, bukan teknik, apa dulu? Seni rupa apa? Kasih tahu, cari Mak Isa yang lain deh. Jangan buat begitu patung ngukir-ngukir. Alah, tak boleh, haram jual beli itu. Patung Pancoran itu di dekat apa? Arah ke Gambir. Patung apa lagi, Pak? Tugu Tani. Ulah, patung melulu. Udah banyak sekali. Dulu di Purwakarta ada buat patung ya. Asal malam dibacok patungnya air ritual. Habis itu enggak ada patung lagi. Bagus juga itu. Asal malam dibacok, bacok. Ada di Jeddah itu bukan patung. Kalau kita umrah, sepeda. Ada mutawib gaibnya bilang sepeda Nabi Adam. Sejak kapan Nabi Adam ada sepedanya gitu? Antum ngawur aja. Ya sepeda aja udah miniatur. Pak, di rumah Bapak juga jangan ada bentuk patung apapun. Buang. Malaikat tak masuk ke rumah. Maka Nabi Ibrahim adalah membawa misi memurnikan manusia dulu yang menyembah berhala. Sekarang di Jazirah Arab tidak ada berhala. Tengok, terbukti doanya. Ustaz, kalau untuk anak-anak mainan boneka-boneka, ulama memberikan rukhsah, exception, pengecualian, keringanan, boneka-bonekaan. Tapi kalau sengaja bapak pasang di depan pintu kamar, pintu masuk, wow, udah ada patung dua, gondoruo, harimau. Orang mau bertamu pun udah takut. Buang. Ngapain ngentekno duit tambah tuku patung? Bener. Ini menunjukkan pemahaman kita jauh dari agama. Nggak ngerti hal-hal begitu. Jangan. Tengok. Jauhkan saya dan anak keturunan saya dari menyembah patung berhala. Mengapa, Pak? Rabbi ya Allah,
innahunna sesungguhnya patung-patung itu adlalna katsiran minan nas, banyak menyesatkan manusia. Bayangkan dibuatnya, diukirnya, disembahnya, lapar dimakan. Kalau patungnya makanan, ya kan? Dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat, dia tidak menolak pahala, dia tidak memberi manfaat, ente sembah. Maka manusia diberikan Allah ini potensi dasar, akal, penglihatan, pendengaran dan hati. Potensi dasar manusia namanya. Begitu lahir dia sehat, diberikan itu. Maka begitu dia lahir diazankan supaya tertanam nilai-nilai tauhid kebesaran Allah. Allah Akbar, Allah. Azankan kanan, qomatkan sebelah kirinya. Allah. Bapak tugas kantor, bilang ke mertua bapak, pas nanti lahiran saya kayaknya enggak bisa mendampingi anak panjenengan istri saya, tolong diazankan Pak. Supaya apa? Tertanam di benaknya itu nilai-nilai tauhid tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu dia nanti solat dan seterusnya. Tafaulan. Ya, harapan-harapan itu dimulai ketika begitu lahir anak itu. Lanjut. Ini kalau dibaca sudes, Pak. Pernah saya umrah itu pas ayat ini yang dibaca itu nangis kita Pak subuh. Wallah, ini doa Nabi Ibrahim yang luar biasa. Saya doakan panjenengan hafal ini ayat-ayat potongan ini. Amin. Amin. Ramadan. Oh, saya mau hafal ayat-ayat. Baca untuk sholat kita khusus. Lanjut. Paman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikuti aku, kata Ibrahim, ajaranku, fa innahu, maka orang itu minni, bagianku. Siapa yang mengikuti ajakanku ini, tauhid, ya, maka dia bagian golonganku. Waman, dan siapa saja asani, yang durhaka kepadaku, tidak mau mengikuti ajaranku ya Allah, fa innaka, maka sesungguhnya engkau ya Rabb, Ghafurun, maha pengampun, Rahimun, maha penyayang. Diserahkan kepada Allah. Lanjut. Jadi udah terbukti ya, aman dan tidak ada apa-apa berhala. Bapak punya kantor, bapak owner, sterilkan kantor bapak dari patung-patung. Bapak yang owner kok, bapak ngatur, udah. Jadikan kantor ini kantor yang ada nilai-nilai celupan-celupan agama. Gitu. Yang dibaca Ustaz Furqan tadi, sibghatullah, celupan-celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapa yang lebih baik celupannya daripada celupan Allah? Perma. Wa nahnu lahu abidun, dan kita kepada Allah itu menyembah. Ya, ada celupan di kantor, ada celupan di tempat kerja bapak, ada celupan agama, masya Allah, nikmat. Lanjut. Tengok ini, terbukti semuanya Pak. Rabbana ya Rabb, ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, ini sesungguhnya saya askantu, mendomisilikan, menempat tinggalkan, min zuriyati, dari keturunanku, biwadin, di satu lembah, ghairi zi zar'in, yang lembah itu dulu gersang, tak ada tanaman, sampai sekarang pun tak ada. Itulah nanti cikal bakal di situ, itu rumah Allah, itu lembah. Bapak bisa tengok googling Ka'bah zaman lalu. Wallah, bukan kayak sekarang. Gersang, rumah Allah dibangun di situ, lembah dia paling rendah, yang tidak ada taman tanamannya. Di mana itu? Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang sangat mulia, Ka'bah. Masya Allah. Apa pelajarannya ini Pak? Keluarga kita, hidup kita tidak boleh jauh dari masjid. Bapak apapun dia tidak boleh jauh dari masjid, rumah Allah. Itu maknanya. Ditinggalkannya anak-anak Ibrahim di dekat rumah Allah. Bersyukur Bapak Ibu yang tinggal di distrik Emerald, udah punya masjid yang luar biasa ini, tinggal dimakmurkan. Rabbana, doa Nabi Ibrahim lagi, tengok. Rabbana ya Allah, liyuqimus shalah, hendaklah ya Allah jadikan keturunanku orang-orang yang selalu menegakkan solat. Maka kalau tinggal di masjid, dekat masjid, pasti dia akan terbawa untuk menunaikan solat. Ini Pak, ilmu ini, ilmu. Doanya Ibrahim ini ilmu. Selanjutnya, faj'al, dan jadikan, afidah itu sama dengan kulub, hati-hati manusia, jadikan batin hati manusia, tahwi ilaihim, cenderung kepada keturunanku ini. Warzuqhum, cinta kepada mereka, warzuqhum, dan akaruniai mereka ya Allah,
minas samarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Tidak ada musim buah, tapi ada buah di sana. Doa Nabi Ibrahim. Cenderung kita ke sana, dijadikan kita cinta untuk pergi ke tanah Haramain. Allah, cenderung orang senang, enggak ada bosan ke Mekah dan ke Madinah, apalagi ini bulan Ramadan. Selanjutnya, Rabbana ya Rabb, innaka, sesungguhnya engkau, ta'lamu, mengetahui, ma nukhfi, apa yang kami sembunyikan, wa ma, dan apa-apa, nu'lin, yang kami terangkan. Nah, ini apa maknanya? Nabi Ibrahim berdoa mengajarkan kepada anak-anak keturunannya muraqabatullah, pengawasan Allah. Yang kita nampakkan dan yang kita kesembunyikan, sesungguhnya Allah Maha tahu. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Wa ma, dan tidak, yakhfa, tertutup, 'ala Allahi, kepada Allah, tidak ada yang tertutup kepada Allah, ya, apa, min syai'in, dari sesuatu, fil ardi, di atas muka bumi, wala fis sama', dan di atas langit. Semuanya terang benderang bagi Allah. Tidak ada yang tertutup bagi Allah, nampak semua. Lanjut. Alhamdulillahilladzi, tengok Nabi Ibrahim kemudian berdoa, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, allazi, yang, wahaba, memberikan li, kepadaku, segala puji bagimu ya Allah yang telah menganugerahkan kepadaku, alal kibar, di waktu saya udah usia lanjut. Dia diberikan keturunan Allah. Siapa keturunannya? Ismail, kemudian Ishak. Udah tua Nabi. Ismail dari istri beliau yang bernama, kemudian ada nanti disitulah apa namanya, nafatilas kita sa'i. Siapa dulu yang sa'i? Putar-putar 7 kali. Ibunda kita Hajar, Ismail. Sarah nanti Ishak. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, lasami'ud du'a, benar-benar Allah mendengar doa hambanya. Maka tidak boleh kita putus asa, sesusah apapun dia. Teringat kita, Nabi Ibrahim diberi anak usia umur tua. Nabi Zakaria juga sudah beruban diberikan anak keturunan. Tak boleh putus asa. Apalagi ini bulan Ramadan, satu dari yang Rasulullah ajarkan, memperbanyak apa? Doa. Doa orang yang berpuasa makbul didengar Allah Ta'ala sampai dia berbuka. Lanjut Pak, diulangi lagi nih Pak. Ini penting sekali ayat 40-nya. Rabbi ya Rabb, ij'alni, jadikan saya, muqimas shalah, orang yang selalu memainten, merawat, mendirikan solat 5 waktu. Ini solat rukun Islam, solat kita yang kedua. Wa min zuriyati, dan keturunan saya. Jadi Nabi Ibrahim doanya luar biasa. Tadi yang dibaca Ustaz Furqan tadi, Ustaz Furqan ayat-ayatnya itu kisahnya Nabi Ibrahim juga itu. Akhir-akhir juz awal itu, sebelum masuk juz 2. Masya Allah. Nabi Ibrahim tanya, kalau saya mati, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah saya meninggal? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kami akan menyembah Allah, Tuhan yang satu, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Masya Allah, tauhid semua. Solat, Masya Allah. Jadikan saya dan keturunan saya orang-orang yang cinta kepada solat. Rabbana ya Rabb, wa taqabbal du'a, terimalah permohonan doa saya. Tengok, ini penting solat. Anak bapak, anak kita, keluarga kita, jangan sampai nanti sudah balik tidak kenal solat. Nangis kita nanti, nangis di kuburan itu. Maka ajarkan solat sejak umur berapa Pak? Diajari Pak? 7 tahun. 10 tahun kalau nggak solat ngapain? Pukul dia pantatnya, ajak. Beda ngajak dengan nyuruh ya Pak Teddy. Kalau nyuruh bisa saja Pak Teddy dengan ibu di rumah nengok TV. Tapi kalau ngajak, ayo ke masjid as-sof. Bedanya nyuruh dengan ngajak. Pegang, ayo. Main-main dikit tidak apa-apa dia. Lari-lari dikit di masjid, biasa dikit. Tidak apa-apa. Biasa itu anak-anak. Yang luar biasa kalau bapak sama ibunya lari-lari di masjid, ya. Anak-anak kecil biasa, biar cinta dia masjid.
Tidak masalah, asal masih batas-batas kewajaran, namanya anak-anak. Ya, lanjut, penting sekali itu ya. Solat itu penting sekali. Allah, bersyukur Pak kalau keluarga kita, cucu kita, anak kita udah sejak kecil kenal solat itu. Waduh, sejuknya itu. Udah khawatir lah kita kalau kita meninggal. Aduh, bisa mendoakan kita. Itu yang kita harap. Nah, kalau enggak kenal solat, bapak juga enggak solat, neneknya, kakeknya, opung, waduh, berat. Lanjut. Doa Nabi Ibrahim selanjutnya, Rabbi ghfirli, Rabbana ghfirli, ya Allah ampuni saya, wali walidayya, dan kedua orang tua saya, walil mu'minina, dan kepada orang-orang yang beriman, yauma yakumul hisab, di hari nanti perhitungan. Ini doa lagi untuk keselamatan kita, kedua orang tua kita, dan orang-orang yang beriman. Dari ayat ini maka dimasyru'kan kita untuk berdoa. Kalau berdoa kita untuk kita dulu, kemudian orang tua dan saudara-saudara kita yang beriman. Maka bagian dari rukun Jumat, rukun khutbah Jumat itu khatibnya harus dia berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Baik bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Batak, bahasa Betawi, harus ada doa itu. Itu rukun. Kalau tidak sah. Bisa pakai bahasa Arab atau bahasa, pasti harus ada doa. Rukun itu tidak boleh ditinggal. Ya, Nabi Ibrahim care, mendoakan untuk dia, orang-orang yang beriman, dan mendoakan kedua orang tuanya. Ini saya pikir yang dapat kita bedah malam hari ini. Luar biasa doa-doa Ibu Ibrahim, terkabul semuanya. Dan ini bulan Ramadan ini termasuk syahrul doa, bulan kita berdoa, panjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bedah pada malam hari ini. Untuk lebih luas, Bapak bisa baca itu tafsirnya nanti dalam tafsir Ibnu Katsir. Oh, dibahas tadi itu. Berapa ayat tadi? Sekitar 5 atau 4 ayat itu bahas. Lebih luas lagi. Ini saja Bapak, jam 9 kurang 10. Mudah-mudahan istiqomah semuanya sampai akhir Ramadan. Amin. Awal-awal Ramadan biasa kalau masih penuh ya Pak Teddy. Nanti yang luar biasa kalau sudah akhir-akhir. Mudah-mudahan tetap istiqomah semuanya. Amin. Biasa Bapak penyisihan banyak yang ikut, ya kan? Kalau sudah perempat final, semifinal sama final, berapa yang ikut? Terbatas orangnya. Demikian mudah-mudahan masuk final semuanya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.